Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Guru hebat. Saya Abdul Roni, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMK Negeri 1 Suaktape, Kabupaten Banyu-Asin. Saya akan mempresentasikan koneksi antar materi pada modul 1.4 Budaya Positif. Koneksi antar materi modul 1.4 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, Nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman atau masyarakat. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan tersebut, seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun murid-muridnya untuk menjadi manusia yang beradab dan berbudaya sehingga tercapai kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif. Adapun peran guru penggerak, pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, student agency, dan menggerakkan komunitas. Visi guru penggerak. Suatu cita-cita atau impian yang ingin diwujudkan oleh seorang guru penggerak terkait sosok murid atau sekolah impian di masa mendatang dengan melakukan sebuah prakarsa perubahan melalui pendekatan inquiry apresiatif Bagja. Budaya positif. Dari tahapan-tahapan Bagja tersebut akan muncul pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi murid dalam proses pembelajaran, mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada filosofi Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Lalu, pada budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi murid dalam proses pembelajaran, mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Peran guru penggerak mendorong kolaborasi. Pada budaya positif hanya dapat terwujud dengan adanya kolaborasi yang baik di dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, peran guru penggerak sebagai mewujudkan kepemimpinan murid. Pada budaya positif, menuntun siswa untuk menghayati nilai yang diyakini, memfasilitasi siswa membuat keyakinan kelas sehingga tumbuh motivasi intrinsik dan disiplin positif. Kemudian, keterkaitan budaya positif dengan nilai penggerak lainnya adalah pada peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Di budaya positif, memfasilitasi pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, namun berorientasi pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian, keterkaitan budaya positif dengan nilai peran guru penggerak lainnya adalah pada peran guru penggerak menjadi coach bagi guru lain. Di budaya positif, melakukan pengimbasan terhadap pengetahuan dan materi serta berbagi praktik baik tentang budaya positif. Kemudian,
Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Pada visi guru penggerak, suatu cita-cita atau impian yang ingin diwujudkan oleh seorang guru penggerak terkait sosok murid atau sekolah impian di masa mendatang dengan melakukan sebuah prakarsa perubahan melalui pendekatan inquiry apresiatif bagja. Lalu, pada budaya positif, mengembangkan budaya positif di sekolah dengan pendekatan inquiry apresiatif berfokus pada kekuatan, bukan kesalahan, serta bersifat kolaboratif. Konsep inti pada budaya positif. Pertama, disiplin. Disiplin seringkali dipandang sebagai sikap patuh pada peraturan. Bahkan istilah mendisiplinkan siswa dikondisikan sebagai pemberian hukuman atas pelanggaran yang dilakukan. Padahal disiplin yang semula artinya adalah belajar dimaknai sebagai cara untuk menghargai diri sendiri dalam menjalankan apa yang diyakini. Selanjutnya, teori kontrol. Setiap orang bisa mengontrol dirinya sendiri dan tidak bisa mengontrol orang lain. Setiap perilaku mempunyai tujuan. Teori motivasi. Motivasi menghindari hukuman. Motivasi mendapatkan penghargaan serta motivasi yang prinsip. Konsep inti budaya positif lainnya adalah hukuman. Hukuman dibuat tanpa kesepakatan, dilakukan secara spontan, mempunyai efek positif dan negatif, menyakiti anak serta membentuk identitas gagal. Penghargaan dapat meningkatkan motivasi, namun bersifat eksternal dan sementara, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas, serta merusak hubungan. Konsep inti budaya positif lainnya adalah kebutuhan dasar manusia. Munculnya sebuah pelanggaran banyak disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan dasar murid, yaitu kebutuhan akan bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, dicintai dan dikasihi, serta penguasaan. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai yang diyakini bersama, dibuat melalui kolaborasi dalam kata-kata yang bersifat umum dan tidak terlalu banyak. Kemudian, posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang kita kenal. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan posisi yang paling ideal adalah posisi manajer. Untuk menegakkan disiplin positif pada siswa, kita akan menggunakan teori segitiga restitusi. Adapun tahapan pada segitiga restitusi itu adalah sebagai berikut. Pertama, menstabilkan identitas. Pada tahapan ini, kita akan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pertama, membantu menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka. Kemudian akan menciptakan hubungan emosional antara guru dan murid, serta murid merasa didengar dan diperhatikan. Tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Kemudian, hal menarik yang saya dapat dalam modul 1.4 adalah setiap tindakan pelanggaran pasti ada alasan. Penghargaan bukan sesuatu yang tepat dalam menumbuhkan motivasi karena mempunyai efek negatif. Ada 5 posisi kontrol dalam penegakan disiplin siswa. Teori tentang segitiga restitusi dalam penerapan disiplin positif siswa. Kemudian, perubahan pola pikir saya setelah mempelajari modul 1.4. Hukuman tidak efektif dalam menegakkan disiplin siswa. Penghargaan tidak tepat dalam menumbuhkan motivasi siswa, bahkan mempunyai banyak efek negatif. Dalam menegakkan disiplin siswa, idealnya menggunakan posisi kontrol manajer. Langkah terbaik dalam menegakkan disiplin siswa dengan menggunakan segitiga restitusi.
Pengalaman dalam menerapkan konsep inti budaya positif. Pengalaman saya menerapkan segitiga restitusi dalam menindaklanjuti pelanggaran siswa dan menempatkan diri pada posisi manajer. Saya menjalin komunikasi dengan siswa yang terlibat dalam pelanggaran, memberi kesempatan siswa untuk berbicara, tidak langsung menghakimi, dan menawarkan kepada siswa untuk menemukan solusi dari kesalahan yang telah terjadi. Refleksi saya ketika menerapkan konsep inti budaya positif adalah yang saya rasakan bahwa siswa melakukan pelanggaran dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar mereka, dan setiap pelanggaran yang mereka lakukan ternyata dilandasi oleh sebuah kesalahan. Selanjutnya, yang saya rasakan sudah baik adalah terjalinnya komunikasi dengan siswa. Adanya keterbukaan dari siswa dalam menjawab pertanyaan ketika melakukan pelanggaran. Siswa lebih aman dan nyaman sehingga tidak merasa sebagai identitas yang gagal. Kemudian, yang perlu saya tingkatkan yaitu kemampuan menggali keterbukaan siswa dalam melaksanakan segitiga restitusi, serta mengarahkan siswa untuk membuat solusi yang tepat sehingga mempunyai efek jangka panjang bagi dirinya. Refleksi sebelum dan sesudah mempelajari modul 1.4. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya sering memberikan penghargaan kepada siswa yang berhasil mencapai sesuatu. Setelah saya mempelajari modul ini, penghargaan yang saya berikan akan saya ubah dalam bentuk apresiasi sehingga tidak menimbulkan dampak negatif. Kemudian, sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering dipakai adalah sebagai pemantau, terkadang juga sebagai teman. Namun, sesekali saya menggunakan posisi kontrol penghukum. Setelah mempelajari modul ini, saya akan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan akan menggunakan teori segitiga restitusi dalam menegakkan disiplin positif siswa. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, saya belum mengenal praktik segitiga restitusi. Walaupun ternyata praktik tersebut sebenarnya sering juga dilakukan, namun hanya sebatas menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Sedangkan solusi, saya sebagai guru yang memberikan ide. Setelah saya mempelajari modul ini, saya dapat memahami apa itu segitiga restitusi dan bagaimana cara menerapkannya dalam menegakkan disiplin positif siswa. Saya juga dapat mempraktekkan dengan benar pada setiap tahapan segitiga restitusi. Konsep lain yang saya butuhkan dalam menciptakan budaya positif adalah: pertama, memahami konsep bahwa peserta didik unik, yaitu berbeda karakteristik baik dari berbagai tingkatan usia, sehingga perkembangan IFTEX yang begitu pesat memberikan pengaruh pada pergeseran nilai bagi siswa generasi Z. Menciptakan budaya positif perlu diawali dengan mengenal perbedaan karakteristik siswa tersebut. Kemudian memahami konsep model kolaborasi yang tepat dengan berbagai pihak dalam menciptakan budaya positif sehingga dapat melibatkan seluruh pihak, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Sekian, terima kasih. Beli kain buat kebaya, kebaya merah buat istri. Cukup sekian, terima kasih. Salam bahagia dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.